Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semuanya, kembali ke channel saya di Masma TV, channel membahas tentang segala dunia pertukangan. Muhehehehe. Ya, bagaimana kabar dulur hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan di konten kali ini kita kedatangan pasien lagi, yaitu mesin cut off ya, ada atau juga yang menyebutnya mesin potong aluminium, mesin potong besi aluminium ya, 14 inci tipe RCO 355 strip 1 ya. Mereknya adalah Ryu Tekiro ya, itu ya, si hijau ini. Dan mesin ini ya kendalanya ada pada saklar atau switchnya ya ya. Itu saklar switchnya bisa dibilang rusak ya ya. Tapi ini ada tapinya nih, tapi tidak perlu diganti ya ya. Kita tinggal bisa dibilang memperbaiki sistemnya saja ya ya. Ya ini saya akan jelaskan ya ya, bagaimana maksudnya tinggal kita perbaiki sistemnya seperti apa ya. Jadi gini ya ya, itu mesin cut off ini ya, merek Ryu Tekiro ini, itu kabel yang keluar dari mesin itu cuma 2 ya ya, kan kebanyakan itu ada 3 ya, tapi untuk kali ini itu cuma ada 2. Jadi tinggal kita sambungkan saja ke saklarnya ya ya, dua-duanya itu ya. Dan di listrik pun juga ada 2 jalur kabel ya ya, seperti itu. Jadi tinggal kita sambungkan saja semuanya ke saklar ya ya. Nah, kerusakannya di saklar di Ryu ini itu ada di salah satu jalur di saklarnya ya ya. Jalur saklarnya itu apabila kita tekan itu jalurnya tidak terhubung ya ya. Jadi mati ya. Jadi itulah yang penyebabnya kenapa mesin ini dinyalakan itu tidak bisa ya, alias mati total ya, seperti itu ya. Jadi kan tidak perlu kita ganti ya, cukup kita langsung sambungkan saja ya ya. Kabel atau jalur yang terputus tadi itu kita tinggal sambungkan saja langsung kabelnya itu ya. Salah satu kabel dari listrik, kemudian langsung saja kita sambung dengan kabel yang dari mesin ya ya, seperti itu. Apakah akan beresiko ya? Kalau menurut saya sih ini tidak apa-apa ya ya, kan sama saja ya ya, seperti itu. Atau mungkin ada yang berpendapat lain ya, juga tidak apa-apa ya ya. Ini mungkin tukang-tukang listrik lebih paham lah, seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada mesin cut off ini ya, mungkin ada di mesin-mesin lain ya. Itu biasanya saya pernah menemukan di mesin gergaji kayu atau sekulasau, atau mungkin juga ada di beberapa merek planer ya itu kan ada 4, bisa dibilang 4 titik 2 jalur lah, seperti itu istilahnya ya. Jadi tinggal kita sambungkan saja salah satu jalurnya apabila jalur yang harus melewati saklar itu mati ya ya. Dan apalagi ya ini ya ya. Ini bisa dibilang kalau ini ya, kalau menurut saya pribadi ya, ini karena saya belum sempat ya ini membongkar mesinnya itu ya. Kalau dilihat dari bodinya sih ya ya, itu bodinya itu bodi plastik, kemudian itu bagian bisa dibilang dari pelindungnya itu pasti besi ya ya, karena nanti akan ada percikan apinya ya. Kalau berbahan plastik pasti akan meleleh ya. Kalau untuk mesinnya pun ini saya belum sempat mengecek ya itu apakah ada persamaannya ya, atau mungkin ada kecocokan untuk merek-merek tipe lain ya, seperti bisa dibilang persamaannya lah, seperti itu ya ya. Apabila mesin merek Ryu ini rusak, spare-nya sulit, apakah bisa diganti dengan merek lain ya itu ya, merek di mesin cut off lain ya. Itu saya belum sempat melihat dalamnya ya itu ya. Jadi sekali lagi ini saya mohon maaf ya, dan terlebih juga itu videonya juga bisa dibilang kurang jelas lah, seperti itu. Tapi tidak apa itu saya cuma ingin berbagi saja ini informasi yang mungkin cuma sampai di sini saya ketahui ya itu ya. Dan kalau saya rasa ini mesinnya bisa dibilang cukup bagus ya itu ya. Kalau dilihat dari luarnya ya itu semuanya tertata, bisa dibilang tertata rapi lah itu ya. Nggak ada istilahnya itu bagian yang sia-sia lah itu ya, menurut saya ini ya itu ya. Karena ini bisa dibilang kan cukup simple juga lah, seperti itu ya. Kalau kita bawa kemana-mana tidak perlu ribet-ribet lah, seperti itu.
Dan ini kan juga karbon busnya di luar ya, jadi kita juga mudah untuk melepasnya ya, seperti itu. Terus kita juga bisa melihat dari percikan api itu dari bagian belakang ya, karena ada lubang anginnya juga ya, seperti itu ya udah. Ya, apalagi ya. Oh ya, untuk penutupnya itu ya udah, itu kan ini sistem sakralnya tuh bisa dibilang satu kesatuan utuh lah itu ya. Jadi mungkin dulu kan saya pernah bilang ya, kalau ada beberapa merek cut off potong aluminium, apabila kita buka penutupnya itu akan sistem mekanik desakannya akan pecah ya itu ya, berantakan lah seperti itu ya. Tapi untuk mesin Rio ini 14 inci RCO 355 strip 1 ini utuh ya, sakralnya tuh satu kesatuan utuh, jadi bisa dibilang tidak apa-apalah ya, tetap harus hati-hati tapi bisa dibilang lebih aman lagi lah menurut saya, seperti itu ya ya. Ini sebenarnya ada juga yang jual di pasaran ya ya. Itu pun harga saklar atau switchnya itu bisa dibilang cukup lumayan mahal lah, seperti itu ya, hampir 100.000 ya, seperti itu ya. Jadi daripada uang 100.000 lebih baik kita perbaiki saja kalau masih memungkinkan kan, seperti itu ya ya. Ya apalagi ya ini ya ya, karena itu ya itu saya lagi proses mencobanya itu ya, apakah benar-benar itu rusaknya ada di saklarnya ya ya. Dan ya itu sangat penting sekali saya ingatkan lagi ya, untuk tetap hati-hati dalam mengetes dengan cara seperti ini ya ya. Ini saya beritahu ya ya, ini sebenarnya sedikit rahasia dari saya, kenapa saya bisa dibilang agak berani ya mengetes mesin dengan cara seperti ini ya, karena ini sebenarnya mesin wattnya itu saya ada semacam menggunakan tahanan ya, ada penghambat listrik yang saya bisa atur ya. Jadi itu mesinnya tidak bisa dibilang bukan mesin fullnya itu ya, kemampuan utamanya ya, seperti itu ya, kemampuan maksimalnya maksud saya, seperti itu ya. Jadi ini saya ada settingannya sendiri ya ya, untuk waktu mesin bor saya bisa setting maksimal, kemudian untuk mesin-mesin yang berwatt tinggi saya bisa rendahkan wattnya. Jadi ini kan bisa dibilang agak sedikit mengurangi kemungkinan yang hal-hal yang terjadi ya ya, seperti itu. Oleh karena itu mungkin kalau dulu mencoba mesin dengan cara seperti ini di listrik yang full dengan tenaga maksimal di kapasitas mesinnya, harus hati-hati ya ya. Dan apalagi ya ini ya, ya mungkin juga cukup sampai di sini ya ya, karena permasalahannya pun sudah saya ketahui dan sudah saya jelaskan tips-triknya dan bagaimana penanggulannya, seperti itu ya ya. Dan terima kasih ya buat tutur yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya tutur ya. Silahkan tinggalkan kritik, saran dan pertanyaan di bawah ya tutur ya. Silahkan bebas komen ya, pokoknya sopannya itu sopan, tidak mengandung sara ya ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.